Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Saudara bersukacita hari ini, amin. Haleluya, mari sama saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Kasih tos satu sama lain, bilang kamu dikasihi Tuhan, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar dalam hidup kami. Grow Center, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Sama-sama katakan lagu ini saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tanganku bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari sama-sama menari buat Tuhan yuk. mari menari, Memuji, ungkapkan sukacita di Grow Center. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersuka cita boleh sorakan. Haleluya. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Sama-sama lebih lagi katakan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Thank you Lord, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama lebih lagi katakan saudara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau
besar dan mulia. Biarlah semua memuji, biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan saudara. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalan. Guru Center Bekasi lebih lagi. Serukan nama Yesus. Menara yang kuat Tuhan. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lebih lagi dengan imanmu katakan saudara. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Panggil namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas galanya. Haleluya Tuhan. Serukan nama Yesus. Yesus. Haleluya. Boleh lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi saudara. Wow. Dia layak terima segala pujian kita, amin. Mari kasih tos kanan kiri, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Wow. Pagi hari ini saudara, mari bebaskan dirimu untuk sembah Tuhan. Engkau yang mau duduk, engkau yang mau berdiri, mari bebaskan dirimu. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
hidupku hanya untuk menyembahmu. Ya Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Ku sembah Kau di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari dengan penuh kerinduan saudara, lebih lagi katakan sama Tuhan, oh Yesus. Mari biar keyboard saja mainkan lagu ini sekali lagi. Yuk ketemu sama Tuhan yuk saudara. Dengan caramu masing-masing. Yuk ketemu sama Tuhan pagi hari ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan, come on, wow, wow, dari depan sampai belakang, saya percaya semua ngalami Tuhan di tempat ini. Jesus, it's only you Lord, it's only you Lord. We adore you, God. Kirala bayara la balayara. Sheba pa 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 pa. Hirara bayara la balayara 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 la ba. Mari engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari sembah dalam roh. Hirara barara 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 bayara la layara la balayara la balayara la balayara la balayara la balayara la ba. Shekarara pa 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 pa. Kami enggak mau Tuhan, kami enggak mau ibadah ini hanya biasa-biasa aja Tuhan. Tapi kami mau Engkau lebih lagi ya Aba. Hora la balayara 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 la bo. Come on, terima sesuatu dari Tuhan. Terima sesuatu dari Tuhan, come on. Yara la balayara la balayara la balayara la ba. Jesus. Hira la bala 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 ba. Bapa. Jesus. Hosana.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu Yes, Lord. I know it's you, God. Come on, sing. Come on, sing. Come on, Gece. Come on, sing. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata. I know you're here, God. Sekarang dan selamanya. We give the best offering of our life. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Sekali lagi katakan, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbunyi. dengan satu suara katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Mari lebih lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sekali lagi saudara. Buat Tuhan aja, come on sing. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Oh, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Ini waktunya berdoa. Ini bukan tentang tempat kami beribadah di mana, tapi kepada nama siapa kami beribadah, kepada nama siapa kami menyembah. Kami menyembah nama Yesus Kristus Tuhan. Horabakaya ralaba, ikandaya ralaba ya sandaya ralaba ya ralaba, ikandaya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami percaya Tuhan, saat namamu ditinggikan, saat ini ada atmosfer surga boleh turun, ada atmosfer surga boleh turun, ada malaikatmu boleh turun naik ke atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat ini, saat dimana kami menyembahmu, ada pekerjaan Tuhan sedang terjadi atas tempat ini, atas setiap pribadi Tuhan. Orang makaya ralaba, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh menyembah Tuhan, meskipun di bioskop, sekalipun di bioskop, sekalipun di padang gurun, sekalipun di dapur api, kami tetap mau menyembah Engkau. Kami tetap mau meninggikan nama Engkau, karena Engkau yang layak menerima penyembahan kami Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, kami umat-Mu sepakat mau berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk para pemimpin kami. Kami mengangkat tangan kami buat Pastor Niko Tuhan. Kami memberkati Pastor Niko, kami memberkati kesehatannya Tuhan, kami memberkati hidupnya Tuhan. Tuhan terus Tuhan pertajam setiap visi yang udah Tuhan kasih buat hamba-Mu.
Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu. Tuhan akan pakai Pastor Niko juga setiap para wakilnya untuk menyebarkan api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Makasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa buat Pastor Andy Tuhan, buat gembala kami, buat lead pastor kami di Grow Center Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan hamba-Mu sedang ada di Vietnam Tuhan, kami memberkati pelayanan hamba-Mu. Kami percaya ada api Tuhan yang sedang Tuhan curahkan atas Vietnam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, berkati kesehatannya Tuhan. Apapun yang sedang hamba-Mu gumuli hari-hari ini, kami percaya Tuhan sedang kuatkan, Tuhan sedang perbesar kapasitasnya Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Kami berkati juga Tuhan setiap pastoral team yang ada. Kami berkati Tuhan Pastor Billy dan keluarga, Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timmy dan keluarga, juga Pastor Doni dan keluarga Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan kasih keunitian lebih lagi buat hamba-hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk bisa mempersiapkan kami umat-Mu di Grow Center Tuhan, untuk menjadi umat yang layak buat Tuhan. Terlebih Tuhan buat Pastor Doni yang hari ini akan menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu, biar setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami, memperlengkapi kami Tuhan, bahkan menegur kami Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, buat Pastor Julius. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara. Kami memperkatakan kekuatan buat hamba-Mu Tuhan. Kami perkatakan kekuatan lebih lagi Tuhan, kekuatan lebih lagi Tuhan, kekuatan lebih lagi. Kami percaya Tuhan sedang memperbesar kapasitas hamba-Mu. Tuhan kami berdoa, kami menopang hamba-Mu Tuhan. Kami menopang Pastor Julius, Pastor Esther. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk kota ini, bahkan untuk bangsa-bangsa ya Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat gedung kami yang sedang dibangun Tuhan, bahkan yang sudah hampir jadi. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau dalam hitungan minggu kami boleh pindah ke The Home Tuhan, kami boleh pindah ke tempat yang baru. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat rumah tuayan, kami mengucap syukur buat rumah mujizat, kami mengucap syukur buat rumah penyembahan, buat rumah doa, buat rumah transformasi. Kami percaya Tuhan, ini bukan tentang gedungnya, tapi kami percaya Tuhan, ada orang-orang yang mau berdiri berdoa untuk kota di tempat itu. Ada orang-orang yang mau berdiri berdoa untuk tuayan di tempat itu. Ada orang-orang yang mau berdiri dan berdoa untuk bangsanya di tempat itu Tuhan. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, memberkati bangsa ini. Kami berkati bangsa ini ya Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan. Orabakaya ralabaya ralabaya sandaya ralabaya. Orabakaya ralabaya. Tuhan kami memberkati bangsa ini dari setiap pulau-pulau, kota demi kota Tuhan, desa demi desa demi desa Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, ada kemuliaan-Mu boleh turun atas bangsa ini, kebenaran-Mu boleh turun atas bangsa ini Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya semua yang bukan berasal dari Tuhan harus menyingkir dari bangsa ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita duduk, tiba-tiba Tuhan kasih kuat sama saya terus nyanyi sebuah lagu saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yuk sama-sama katakan. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Ya, saudara saja katakan layaklah. Amin. Sujud kepadamu. Dan sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Wow, 2 minggu kita sudah ada di
Dan saya tahu ini rumah kita, the home. Yang tadinya tulisannya cuma home, gede banget. Sekarang jadi the home. Dan saudara, sebelum kita sama-sama lebih lanjut lagi, dalam hitungan ketiga bolehkah buat saudara yang baru pertama kali datang berkumpul bersama kita, bukan di gedung ini ya, karena ini gedung bioskop tentunya. Yang pertama kali bersama-sama dengan kita di ruangan ini, bolehkah mengangkat tangannya dan kami menyambut saudara. Hitungan ketiga saudara, 1, 2, 3. Shalom Ibu, shalom Bapak, shalom, shalom, shalom. Wow, cukup banyak hari di shalom, selamat datang di Grow Center Bekasi. Hari ini kita akan dengar beberapa pengumuman saudara, dan sebelumnya sambil menunggu pengumuman yang akan datang saudara, saudara bisa mempersiapkan giving saudara, the best giving saudara. Ada di QR code buat saudara yang memberi. Mungkin saudara bilang, Pastor terlalu jauh QR code-nya. Saudara bisa ada di amplop-amplop saudara, saudara bisa bisa scan. Scan Dan kalau QR. saudara berkata, Pastor saya mau uang cash saja, saudara juga bisa masukkan. Dan sambil saudara mempersiapkan, kita akan mendengarkan pengumuman lebih dahulu. Oh, doa dulu saja ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami memberi persembahan terbaik kami memberi yang Tuhan beri buat kami kembalikan Tuhan dengan ucapan syukur di minggu ini Bapak. Dalam nama Yesus kami berkata terima kasih untuk the best giving yang kami akan berikan Tuhan. Amin. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dengan ucapan syukur. Beberapa pengumuman. Ini pengumuman yang menurut saya penting banget karena Grow Center bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi kami rindu melayani Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi yang pertama ada Grow Woman, ini khusus untuk para wanita. Jadi nggak cuma yang udah nikah, tapi yang belum nikah juga boleh join, sangat boleh banget, bahkan dianjurkan untuk join hari Rabu besok secara online. Tanggal 20 Maret jam 7. Dan untuk Bapak Ibu yang mau join, mau ikutin caranya gimana supaya bisa join, boleh menghubungi GC Info di depan atau ketua KUL masing-masing. Yes. Nah besok kita akan dilayani oleh Tracy Trinita. Dan topiknya juga bagus banget. Berikutnya adalah Grow Senior. Ini khusus untuk Bapak Ibu Saudara yang berusia di atas 55 tahun. Kami harapkan untuk mau join. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau join bisa menghubungi kami, nanti kami akomodir supaya bisa hadir. Karena ini diselenggarakan secara onsite hari Jumat tanggal 22 jam 11. Dilayani oleh Pastor Ves Montezuma. Tempatnya di Gandaria City Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang mau join bisa hubungi GC Info di depan atau ketua KUL masing-masing untuk kami akomodir, siapin transportasinya kalau yang mau ikut ya. Lalu ada Grow Couple. Nah ini keren banget buat Bapak Ibu semua para pasangan yang usia pernikahannya baru ataupun udah lama, ayo join. Ini onsite dan perdana. Temanya tuh bagus banget, ini tentang komunikasi dalam pernikahan. Nah komunikasi ini sering banget menimbulkan banyak masalah. Emang kita sering berantem, gak pernah kan? Enggak Debat pernah. iya. Oke, jadi saya anjurkan untuk semuanya boleh ikut tanggal 23 jam 2. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut kalau bisa daftar dulu ya, jadi bisa diakomodir, disiapin. Nah selanjutnya untuk ibadah minggu depan masih di tempat ini. Ya saudara, good news, katakan sama-sama good news. Good news. Katakan sama-sama good news. Good news. Sebenarnya minggu depan kita sudah bisa ibadah di tempat kita sebenarnya. Udah bisa saudara, udah bisa. Tapi ada tapinya saudara. Karena lantainya lagi di treatment saudara. Dan itu pakai bahan kimia. Sehingga kalau saudara kita lagi ibadah, mungkin baru pertama kali ibadah, akan ada bau-bau yang Bau kimia. Bau kimia saudara. Oleh karena itu minggu depan tanpa mengurangi rasa exciting saudara untuk lihat gedung baru, saudara kita seminggu lagi di tempat ini saudara. Yes. Seminggu lagi. Satu minggu Seminggu lagi. lagi saudara. Iya. Seminggu lagi. Dan ini ada pengumuman tambahan loh. Iya, Ada pengumuman ibadah- tambahan yaitu ibadah buat Jumat. saudara yang tertidur terlelap di bangku.
bioskop diharapkan bangun ketika mendengar khotbah, saudara. Wah. Karena bangkunya nyaman sekali, saudara. Banyak yang hilang kemarin, saudara. So, Ya, hari ini ada satu lagi Apa pengumumannya. lagi? Ya, penting banget ini yang terpenting dari semuanya, bahwa hari Jumat Agung tanggal 29 Maret kita akan beribadah di gedung kita yang baru, The Home BTC. Jadi pada pengen lihat ya gedungnya kayak apa sekarang ya, kayak apa ya. ya betul Kayak apa? sekali. Oke, Jadi, dan hari ini ada sesuatu yang khusus, saudara. Akan Ya. ada family time yang dipimpin langsung Wow, oleh excited. Pastor Doni. Oke, saya Excited serahkan kepada banget. Pastor Doni, saudara. Silakan, Pastor. Haleluya, kita bangkit berdiri yuk. Yeay. Jangan pakai musik. Oh, jangan pakai nggak musik. boleh pakai Wah. musik. Oke, yang di depan. Oke, saudara, kita hari ini family time-nya beda. Ini kan mumpung di bioskop ya. Jarang-jarang kan. Salah satu kegiatan keluarga adalah kita mengabadikan. Nah, jadi saudara, kita akan gini ya. Kita akan lakukan dua hal. Yang pertama, yang baris paling depan ini, ya baris paling depan, saya akan keluarkan kamera. Nah, saya akan video. Ya, nanti kalian waktu ngomong saya bilang gini, GC Bekasi, kalian bilang go deeper. Nah, tapi kalian keluarkan handphone kalian nyalain lampu. Itu yang pertama. Terus yang kedua gantian dong. Nah, yang kedua kalian boleh, saya akan ngomong lagi, ngulangi. Grow Center Bekasi go deeper, tapi kalian yang nge-record videonya. Oke? Oke. Jadi yang pertama dulu ya, saudara keluarkan kamera. Nah, yang di depan aja nge-record supaya apa, saudara? Supaya bagus, jadi naik begini kan tuh. Naik, bayangkan kan keren kan, nanti kita posting di Instagram ya. Oke, nyalain flashnya saudara, nyalain flashnya. Oke, waduh luar biasa nih. Huhuy. Yang di depan gak mau ikutan kalian? Oh gak mau ya sudah. Oke, wah keren tuh kan. Oh oke ya kita mulai ya sebentar ya. Saya bilang 3, 2, 1, saya bilang Grow Center Bekasi. Lalu saudara-saudara bilang go deeper, yeah. Oke ya. Mulai 3, 2, 1. Grow Center Bekasi. Yeay. Oke, nah sekarang gantian. Ya, gantian dong, kalian mungkin yang dari atas mau ke bawah, gantian kalian yang video ya. Ya oke, gantian dong. Sekarang saya yang nyalain lampu. Nah, jadi nggak apa-apa, kalian mungkin mau ke kiri, mau ke kanan. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3, Grow Center Bekasi. Yeay. Mana ekspresinya sih? Coba diulangi. Aduh, sibuk semua. Diulangi. Jangan RG doang. Oke, 1, 2, 3, Grow Center Bekasi. Go deeper, yeay. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke. Ya, sudah family time-nya kita apa? Khotbah ya? Perjamuan kudus, oke. Puji nama Tuhan, saudara saya minta lagu ini apa? Lagunya Ines tuh. Kau Tuhan yang, oke, di D apa di C ya? Kayak saudara siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus yuk. Wow. Yes. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yuk, siapkan hati kita. Perjamuan kudus hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia 12 tahun ke atas dan yang telah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saudara, tema kita bulan ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara bahwa yang akan kita makan dan minum itu adalah lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Amin. Dan biarlah saudara ketika saudara makan dan minum, yuk siapkan dengan sikap hati yang benar saudara. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita
tundukkan kepala kita. Jikalau di antara Bapak Ibu ada termasuk saya pribadi yang mungkin hari-hari ini kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yuk minta ampun. Tuhan, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Biar kami makan dan minum dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Amin Tuhan. Saat badaiku, tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badaiku, tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badaiku, tahu Engkau selalu sertaku. Saudara semua sudah mendapatkan anggur? Jika belum boleh lambaikan tangan. Kalau udah yuk kita bangkit berdiri yuk. Saudara, saya selalu percaya ada kuasa dari perjamuan kudus. Amin. Oleh karena itu yuk hari-hari ini ketika saudara makan dan minum, pagi hari ini pandang Yesus. Karena yang saya tahu setiap Yesus hadir selalu ada perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dan saat ini Tuhan, biar kami mau makan roti yang adalah lambang daripada tubuh-Mu dan anggur yang adalah lambang daripada darah-Mu dengan sikap hati yang benar. Oleh karena itu saudara, mari kita angkat tangan, roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bersyukur sama Tuhan. Ada kuasa dari pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terima kasih
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Syikirala barala barala barala. Mari sudah bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syikirala barala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hiralabaya syandaralabalalabaralabaralabayaka. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Aku percaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, maka kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biar yang sakit mengalami kesembuhan, yang jalan buntu mengalami jalan keluar. Bahkan yang sedang bimbang hari-hari ini Tuhan, sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran Tuhan. Mengalami Tuhan, anxiety Tuhan. Pagi hari ini, darah Yesus memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Oh Jesus, terima kasih. Oke, shalom saudara semuanya. Puji nama Tuhan, saudara, senang sekali pagi hari ini saya ada di tempat ini. Saya membawa salam saudara dari Pastor Andi dan Pastor Lia, ya, beliau sedang ada di Vietnam dan nanti besok akan ada beberapa orang yang nyusul untuk melayani di Vietnam. Doakan saudara, karena di Vietnam kita akan mengadakan training untuk gembala-gembala muda yang ada di sana saudara. Dan biarlah GC jadi berkat buat bangsa-bangsa, amin. Nah saudara, selama bulan ini kita sedang berbicara tentang satu tema, yaitu tentang Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Minggu lalu luar biasa sekali Pastor Wilson menyampaikan tentang di dalam nama Yesus. Nah izinkan hari ini saya melanjutkan saudara apa yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Jadi hari ini nyantai aja. Ya, karena saya tidak akan Bible study, tidak akan berteologi, tapi saya akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana. Oke, nah jadi saudara begini, kemarin itu waktu saya tahu minggu mau khotbah di sini, sebagai hamba Tuhan kita akan doa ya. Tuhan, apa yang mau disampaikan? Saudara, saya bisa aja menyampaikan gini, kalau saudara search di Google, bahkan di sekolah teologi itu ada pelajaran tentang Yesus Kristus, namanya Kristologi. Kita bisa ngomong semua tentang Yesus. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah firman. Tapi saudara, waktu saya doa, tiba-tiba tuh Tuhan tuh nanya begini. Saya tuh kan doa nanya, Tuhan, kalau saya kan khotbah tentang Tuhan, beda ya saudara ya. Jadi kira-kira Tuhan tuh mau saya tuh ceritakan Yesus tuh dari bagian apa. Saudara jujur ya, saya bingung loh. Lebih gampang buat saya khotbahin tentang Bapa. Gitu. Kenapa saudara? Karena kalau Bapa saudara gampang ya. Bapa saudara, semua bulan pertama ingat saudara bulan lalu kita bicara tentang Bapa. Bapa itu saudara nama Tuhan begitu banyak. El Gibor saudara, El Shaddai, Tuhan saudara dengan karakternya menyatakan dirinya. Di perjanjian baru saudara, di perjanjian lama begitu banyak nama-nama Tuhan. Yang justru saudara itu sedang menyatakan pribadinya Tuhan. Tapi saudara waktu masuk dalam perjanjian baru, turun
Tuhan mengutus anaknya manusia. Makanya hari ini saudara, judul tema saya adalah siapa Yesus menurut kamu. Oke, coba sebentar pelan-pelan saudara ya. Coba renungkan. Kita bisa dengan klise kita ngomong saudara. Yesus itu apa? Juru selamat. Yesus itu apa? Penolong. Yesus itu apa? Semua bisa ngomong. Tapi coba renungkan sebentar ya. Setengah menit. Kalau Tuhan tanya, menurut kamu aku nih apa? Saudara jawab apa? Coba sebentar. Makanya hari ini yuk saya undang saudara untuk baca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya minta deh main keyboard nih kayaknya sepi banget nih. Udah suaranya gini hilang nanti saudara. Saudara saya baca di Alkitab ya ada orang yang tertidur itu terjatuh dan meninggal. Paulus itu punya karunia membangkitkan orang mati, bedanya saya nggak punya gitu saudara. Jadi saya bukan mengintimidasi saudara, enggak itu Alkitab firman Tuhan katakan. Jadi saudara, bedanya saya dengan Paulus bisa bangkitkan orang mati, jujur saya belum pernah gitu saudara ya. Oke, kita buka. Ternyata saudara cerita tentang Tuhan itu nanyakan siapa dirinya, itu pernah tertulis dalam Matius 16 ayat 13. Pastor Adi pernah khotbahkan ini nanti saudara dengar, ya ada di YouTube. Waktu Yesus di Kaisarea Filipi, Yesus itu bertanya sama murid-muridnya. Yesus tuh gak bertanya sama orang lain loh. Yesus gak bertanya sama orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Tapi Yesus bertanya sama ke-12 murid yang jalan sama Yesus tiap hari. Yang hidup sama Yesus tiap hari. Dan Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, kepada orang yang gini. Murid-murid lihat Yesus bikin mujizat. Murid-murid lihat bagaimana Yesus ngajar. Murid-murid lihat Yesus bagaimana cara Yesus saudara dia melakukan segala sesuatu. Jadi Yesus ini tanya kepada bukan orang yang gak kenal Yesus tapi tanya kepada orang yang hidup sama Yesus, yang diajar sama Yesus yaitu murid-muridnya. Tuhan aja gini, kata orang pertama kali Tuhan bilang gini, kata orang lain siapakah aku ini anak manusia itu? Lalu saudara mereka jawab ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, Elia, saudara Yeremia dan para nabi. Saudara semua orang, nah Pastor Andi saudara bagus banget khotbah. Semua orang tahu Yesus, semua orang saudara bisa kasih label Yesus apa. Tapi kemudian saudara ayat 15, Yesus bertanya sama murid-muridnya. Dikatakan nih, tetapi apa katamu siapa aku ini? Yesus ngomong ini, menurut kamu yang hidup sama aku, yang lihat aku bikin mujizat, yang jalan sama aku menurut kamu murid-murid, yang kenal aku siapa aku ini. Saudara yang luar biasa begini, hanya ada satu orang dari yang murid-murid ada yang bisa jawab. Siapa itu saudara? Simon. Saya gak ngerti kenapa murid-murid itu, dulu saya gak ngerti saudara. Saya dulu gak ngerti kenapa murid-murid lain gak bisa jawab tapi cuman Simon yang jawab gini. Tetapi jawab Simon Petrus bilang gini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara pernah mikir enggak kenapa murid-murid lain gak jawab, kenapa cuman Petrus yang jawab engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus ngomong kepada Petrus begini, berbahagialah engkau dikatakan Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah saudara, kata menyatakan itu sebetulnya dalam bahasa Inggris itu ditulis bukan menyatakan tapi reveal. Itu adalah asal kata dari revelation, pewahyuan. Jadi saudara, Tuhan tuh Yesus sedang ngomong gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah saudara, saya baru ngerti 3 hari lalu, kenapa Simon itu dapat pewahyuan bahwa ternyata Yesus itu anak Mesias dan orang lain gak bisa ngomong, murid-murid yang lain. Ternyata saudara, waktu saya pelajari, kalau saudara muncul 2 pasal,
ini kan pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-14 kita buka ayat 22 saudara. Ini cerita yang sangat terkenal yaitu tentang Petrus berjalan di atas air. Saudara tahu ceritanya? Ya. Murid-murid saudara disuruh oleh Tuhan Yesus kalau dalam ayat 22 saudara untuk naik perahu dan mendahului ke seberang. Lalu saudara kalau saudara baca ayat ke-24 saudara akan mendapati waktu murid-murid saudara ada di tengah-tengah saudara pantai di laut saudara. Lalu diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Dan ayat 25 saudara perhatikan nih, ini yang saya ingin bagikan. Kira-kira jam 3 malam. Ketika murid-murid bayangkan saudara ya, murid-murid ada di tengah danau, sedang diombang-ambing. Firman Tuhan katakan kira-kira jam 3 malam, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pemberitahuan, gak ada WA dari Yesus sama murid-muridnya saudara. Tapi saudara murid-muridnya datang saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya. Dan yang luar biasa saudara murid-muridnya datang sama, Yesus datang sama murid-muridnya dengan cara yang gak pernah murid-muridnya lihat dan pikirkan sebelumnya. Yaitu jalan di atas air, coba bayangkan sama saudara. Mereka lagi terombang-ambing, mereka saudara lagi bingung ini, aduh gimana nih. Mereka sedang dalam kesulitan saudara. Tiba-tiba Yesus datang sama murid-muridnya. Dan datangnya saudara dengan cara yang mustahil. Cara yang tidak mungkin Yesus sedang jalan di atas air saudara mendatangi murid-muridnya. Makanya saudara ayat 26 ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya terkejut. Dia bukan bilang Yesus, Yesus tolong, tolong, enggak. Dia bilang apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara ini ada yang lucu enggak? Menurut saya lucu kenapa? Murid-muridnya bukan takut karena gelombang. Tapi murid-muridnya takut karena lihat Yesus berjalan di atas air. Saudara, Yesus adalah manusia, amin. Tapi tahukah saudara, Yesus 100% manusia, amin. Tapi saudara tahukah hari itu, Yesus berjalan di atas air artinya dia sedang melawan dalam tanda petik saudara, hukum natural. Dia sedang menyatakan keilahiannya Tuhan. Betul saudara? Dia sedang menyatakan kealahannya dengan cara bikin mujizat. Sesuatu yang supranatural yaitu Yesus berjalan di atas air saudara. Dan ketika murid-murid melihat Yesus mereka takut. Tapi segera saudara waktu murid-murid takut berteriak-teriak. Ayat 27 Yesus tuh ngomong sama mereka. Tenang, aku ini jangan takut. Lalu saudara bayangkan begini. Di perahu itu kan ada murid-murid yang lain. Hanya ada satu orang. Saya gak ngerti kenapa saudara. Murid-murid yang lain memang gak disebutkan siapa yang ada di dalam perahu itu. Saudara tidak ditulis secara detail. Tapi saya yakin bukan satu orang. Tapi saudara kenyataannya ada satu orang di antara murid-murid yang hadir namanya Petrus. Dan dia bilang begini. Tuhan kalau itu engkau. Dia bilang. Dikatakan begini, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara pernah mikir gak sih? Kalau saudara bayangkan nih, saudara ada di tempat ini nih. Lalu Yesus ada di depan saudara, saudara bayangkan saudara ada di perahu. Itu kan bukan cuma Petrus sendiri, ada murid-murid yang lain kan. Tapi kenapa hanya ada satu orang murid yang bilang begini, Yesus kalau itu engkau, buat aku berjalan di atas air. Itu saudara tahu gak Petrus sedang bilang apa? Saudara hari itu, Yesus sedang menyatakan sesuatu yang supranatural di depan murid-muridnya. Hari itu, Yesus yang adalah 100% manusia, dia sedang menyatakan keilahiannya di tengah murid-muridnya. Tapi saudara hanya satu orang yang bilang begini. Tuhan, kalau engkau Allah yang supranatural berdiri di depanku. Bolehkah aku ngalami sesuatu yang supranatural itu terjadi dalam hidupku? Petrus tuh lagi ngomong gitu.
Petrus lagi ngomong gini, Tuhan, Engkau adalah manusia. Tapi hari ini Engkau sedang menyatakan keilahian-Mu Tuhan. Bolehkah aku mencicipi keilahian Tuhan terjadi dalam hidupku? Dan saudara yang luar biasa begini, Tuhan itu saudara dia bilang begini, ayat ke-29. Kata Yesus, datanglah. Saudara kalau dalam bahasa Inggris itu bukan kata Yesus. Lalu Yesus memerintah Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Betul? Lalu saudara kita lanjut nih ceritanya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku, saya gak akan khotbah ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah dia, katanya. Perhatikan saudara. Sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, hari itu Petrus mendapatkan pewahyuan secara nyata. Yesus anak Allah. Makanya Petrus itu bisa jawab saudara, karena 2 pasal kemudian Matius 16 Yesus nanya sama murid-murid, menurut kamu siapa aku? Cuman Petrus yang bisa jawab, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Nah saudara belum mudeng, pelan-pelan ya, lihat saya. Saudara, siapa yang percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Amin, saya yakin sudah percaya. Tapi saudara begini, siapa yang pernah lihat Yesus menyembuhkan? Lebih sedikit, saya ulangi, pelan-pelan ya. Tenang saudara, tidak mempengaruhi keselamatanmu. Saya ulangi, siapa yang percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Wah, semua. Siapa saudara yang pernah lihat dengan matamu, di depan matamu, saudara di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Angkat tangan. Coba saudara lihat kiri kanan makin sedikit. Mungkin ini kira-kira 20-30%. Oke, stop dulu sebentar. Saudara tahu Tuhan penyembuh? Ya. Tapi begini, kalau saudara melihat dengan matamu, Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Buta melihat. Saudara pernah lihat kanker saudara, misalnya wanita kanker payudara tiba-tiba didoakan darah turun saudara. Lumpuh berjalan. Saya mau tanya, kadar percaya kita yang melihat langsung cuman saudara dengar di mimbar Yesus penyembuh, beda enggak kira-kira? Hah? Beda saya yakin. Saya mau tanya lagi, siapa yang pernah ngalami disembuhkan Tuhan Yesus? Wah, saudara. Kalau saudara ngalami secara langsung, lebih beda enggak? Saya yakin pasti lebih beda lagi, amin. Amin saudara. Saya ngalamin, saya harusnya overdosis, saudara. Saya harusnya pernah mati 30 menit, tiba-tiba saya sudah dibangunkan Tuhan. Saya ngalamin. Saya percaya dengan hati saya. Saya bukan cuma percaya, bukan melihat. Tapi saya ngalamin. Saudara, ini yang dialamin Petrus. Murid-murid yang lain tuh cuma lihat keilahian Tuhan. Makanya murid-murid waktu mereka masuk, murid-murid tuh bilang, saudara nanti baca saudara, orang-orang yang ada di perahu itu. Jadi murid-murid yang lain yang lihat, dia tuh nyembah. Dia bilang, sungguh engkau anak Allah. Karena murid-murid itu tahu nggak mungkin manusia bisa jalan di atas air. Itu Tuhan pasti. Tapi murid-murid nggak pernah ngalamin langsung jalan di atas air. Cuman Petrus yang ngalami keilahian Tuhan secara nyata. Itu seperti tadi saudara. Makanya waktu saudara
Di pasal Matius 16 waktu Yesus nanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus yang sudah mengalami keilahiannya Tuhan tidak pernah ragu. Dia ngomong langsung, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Karena dia ngalamin. Yang lain tidak pernah mengalami keilahian Yesus secara nyata sampai di Matius pasal yang ke-17. Coba saudara lihat, kita masih pasal 17. Saudara tahu ini cerita Matius 17, ini adalah cerita tentang transfigurasi. Jadi saudara bayangkan, Tuhan Yesus nanya tuh di Matius 16. Ya, mundur saudara 2 pasal, kenapa Petrus bisa jawab? Karena saudara, Petrus ngalamin. Saudara tahu Yohanes itu adalah dikatakan kekasihnya Kristus, betul gak saudara? Yohanes tuh dikatakan sudah dia tidur di dadanya Yesus, bahkan dia dengar detak jantungnya Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa yang jawab Petrus bukan Yohanes loh? Padahal Yohanes yang deket banget sama Yesus. Karena Yohanes belum pernah ngalamin keilahian Tuhan sampai di pasal yang ke-17. 6 hari kemudian Yesus mau bawa, perhatikan saudara, Yesus bawa siapa? 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini Yohanes saudara yang dikatakan saudara begitu dekat dengan Tuhan. Sampai mendengar detak jantungnya Tuhan. Ini cerita tentang transfigurasi. Dan bersama-sama dengan mereka, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendirian saja. Lalu ayat 2 dikatakan, lihat saudara. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kali ini Yesus sedang menyatakan keilahiannya lagi. Dikatakan begini, wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih terang seperti bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Nah ini yang penting ayat yang kelima. Yesus berubah muka itu tidak penting sampai ada suara ini. Ayat yang kelima dikatakan nih. Tiba-tiba saudara sedang ia berkata-kata, Petrus sedang berkata-kata. Turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, perhatikan. Suara ini berkata begini, yang ngomong itu siapa? Bapak Tuhan, ini suara Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan, dia bilang gini, inilah anakku yang ku kasih. Lewat perkataan ini Bapa di sorga sedang ngomong, ini adalah anak Allah. Amin saudara. 10 menit lagi. Haleluya. Nanti saya terlempar. Dan dikatakan saudara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengarkan itu tersungkurlah murid-murid dan mereka sangat ketakutan. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini sebenarnya sangat sederhana. Saudara boleh dengar Yesus dari siapa saja. Saudara boleh pelajari Yesus lewat media apa saja. Tapi saudara, yang ingin saya sampaikan begini, hanya orang yang kenal Tuhan, dia bisa ngomong siapa Yesus. Saya kasih contoh yang gampang. Siapa yang tahu saya namanya, tolong angkat tangan. Gak semua kan. Oke. Nah, tapi hampir sebagian saya percaya kenal. Mungkin. Sok-sok GR. Oke. Pasti tahu saya ya, nama saya Doni, istri saya 1 saudara. Anak saya 2, saya punya anak bontot 1 Wowo. Nah itu gak semua kenal-kenal juga. Oke. Nah sekarang saya tanya lagi, siapa yang, tadi kan tahu saya. Siapa yang kenal saya? Oh, enggak banyak. Wah ibu nih, coba bu saya mau tanya, ibu kesukaan makanan saya apa? Bingung kan ya bu ya? Gitu, karena apa? Saya sering kalau posting di Instagram saudara, saya dikira suka makan B2. Padahal saudara saya enggak, dulu suka, sekarang sudah bertobat saudara. Saya enggak terlalu makan B2 saudara. Saudara boleh tanya isi saya tuh gak pernah nyari B2, gak pernah nyari duren, gak pernah.
Karena saudara yang diposting di Instagram itu seringkali berbeda dengan kenyataan. Saudara lihat saya di Instagram belum tentu saudara tuh kenal saya. Tapi saudara di tempat ini ada satu orang yang paling kenal saya. Yaitu istri saya. Dia tahu saudara tikungan ngorok saya gimana. Wah, dia tahu saudara bukan cuma kesukaan saya. Dia tahu gerakan tubuh saya. Kenapa? Saya bukan cerita tentang diri saya sama istri saya. Tapi saya hidup dengan dia. Terlalu banyak orang itu dengar cerita tentang Yesus tanpa dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Makanya saudara, tadi kembali lagi ke Matius yang ke-16. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Dikatakan, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ternyata saya pikir saudara, dulu saya pikir menyatakan tuh tiba-tiba si Petrus dapat wangsit gitu kan, turun. Wah bukan, enggak, ternyata saudara Petrus itu Bapa wahyukan itu dengan cara apa? Petrus mengalami keilahian Tuhan. Tapi saudara tahu gak, mengalami keilahian Tuhan itu gak terjadi dengan sendirinya. Saudara gak bisa cuman begini, saudara diam-diam aja tiba-tiba saudara ngalami Tuhan dalam hidupmu. Enggak, waktu saudara Petrus lihat Yesus sedang menyatakan keilahiannya. Dia bilang ini, Tuhan kalau itu engkau Tuhan, boleh gak aku ngalamin? Saudara, ini ada 200 orang mungkin atau 150 orang. Saya khotbah firman Tuhan. Saudara kan dengerin khotbah saya ya. Tapi saya yakin gak banyak yang waktu saya khotbah, saudara. Lalu saudara bilang ini, Tuhan, yang pendeta itu alamin, aku mau alamin. Saya yakin gak banyak. Oleh karena itu saudara, saya akan tutup dengan ini. Khotbah yang sangat sederhana. Saudara, kenali Tuhan secara pribadi. Kenali Yesus secara pribadi. Caranya gimana? Nggak bisa, saudara harus bilang. Saudara, saya tuh dulu tuh duduk seperti saudara. Waktu saya dengar khotbah saudara, guru saya, nah itu Renata tuh satu kelas tuh. Renata tuh satu kelas di sekolah Alkitab di BBC. Saudara bisa tanya sama dia. Saya tuh kalau dengar khotbah saudara, saya tuh bilang, Tuhan, orang itu manusia. Dan berarti itu manusia. Kalau dia ngalamin Tuhan, aku mau ngalamin. Kalau dia bisa ngalamin mujizat, aku mau ngalamin mujizat. Kalau dia bisa berubah Tuhan, aku mau ngalamin. Kalau dia bisa dipenuhi Roh Kudus, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Itu Petrus. Tuhan, kalau itu engkau, mungkin semua murid di tempat ini yang di perahu gak mau ngalamin. Aku mau, Tuhan boleh gak aku ngalamin. Itu sebenarnya Petrus itu, bolehkah aku jalan di atas air? Itu sebenarnya. Tuhan bolehkah aku mengalami engkau secara pribadi? Itu. Makanya pewahyuan saudara tentang Yesus itu didapat ketika apa? Kita menginginkan kenal dia. Amin. Pertanyaan saudara, maukah saudara hari ini kenal Tuhan? Kenali Tuhanmu. Udah nanggung jadi orang Kristen gak kenal Tuhannya. Loh iya bener dong. Ngebuang-buang waktu, kenali siapa yang kamu sembah. Kenali siapa yang berdiri di depanmu. Siapa yang sudah nyanyi tiap minggu. Kenali Tuhan. Amin. Maka kita akan bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Wow. Wow, saya lupa satu ayat. Saya akan tutup dengan ayat ini. Bukakan di multimedia Ayub. Ayub 42 ayat 5. Saudara, Ayub itu orang yang sangat saleh. Ayub itu orang yang sangat baik. Tapi saudara, Ayub itu saudara baru di Ayub saudara. Pasal yang ke-42 di akhir cerita Ayub. Ayub tuh ngomong gini.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Seringkali kita kenal Tuhan, itu bukan di situasi yang nyaman, amin saudara. Seringkali di tengah badai, kita kenal Tuhan. Seringkali di tengah keluarga kita yang hancur, mungkin kita kenal Tuhan. Mungkin di tengah ekonomi yang sedang hancur, di situ kita juga Tuhan kenal, kita belajar kenal Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus bahwa melewati berbagai musim dalam hidup kami, Kau Allah yang baik. Oleh karena itu Tuhan, izinkanlah setiap kami pagi hari ini untuk bisa kenal Engkau secara pribadi. Untuk bisa berjalan dengan Engkau setiap hari secara pribadi. Dan biarlah selama 4 bulan ini ketika kami belajar tentang mengenal Tuhan, sungguh-sungguh kami bukan mengenal Engkau secara teori. Kami bukan mengenal Engkau seperti yang orang lain katakan. Tapi biar kami secara Petrus, seperti Petrus mengenal Engkau dengan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin saudara. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau amin. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya tahu ini bukan musim yang mudah buat beberapa dari kita saudara. Tapi dalam musim yang gak mudah ini saya mau kasih tepuk tangan. Beberapa saudara sudah ngalami perjuangan iman banget. Ada beberapa yang keluar dari rumah sakit kemarin. Ada David. Mana David? Ada David? David? Sudah ibadah bareng-bareng. Kemarin main keyboard sambil senangin sakit. Selesai ibadah langsung ke UGD. Udah sembuh. Juga ada Gaby. Mana Gaby? Sehat juga, sudah sehat lagi. Dan saya tahu beberapa dari saudara mungkin masih juga lagi sakit ya. Mukjizat gak pernah berhenti saudara. Iya. Tapi bukan karena kitanya pengen mukjizat, tapi kita harus kenal yang punya mukjizat saudara. Kita harus kenal yang punya mukjizat. Dan hari ini saudara, sebelum kita sama-sama berdoa untuk praying for yang ada, minggu ketiga kita akan memberi untuk diakonia. Buat saudara yang tergerak untuk memberi buat diakonia, buat kegiatan misi, buat kegiatan orang-orang yang kita butuh tolong secara sosial saudara. Iya, betul. Kita akan sama-sama memberi. Buat saudara yang terbeban silakan memberi. Tuhan, kami berdoa untuk pemberian kami Tuhan. Diakonia, berkati pemberian kami Bapak. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan Dan para Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Yo, sekali lagi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Wow, luar biasa. Siapa yang diberkati? Wow, Pastor Doni, saya diberkati banget. Kadang kita ngeliat badainya, nggak ngeliat Yesusnya. Kadang kita berpikir Petrus yang hebat, tapi juga Yesus itu manusia biasa yang berjalan di atas air, saudara. Ajaib banget kalau kita bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Orang lain bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Ajaib banget. Dan saudara, gereja masih membuka kesempatan buat saudara untuk menabur bangku, saudara. Kita kebetulan tidak membeli bangku yang seperti yang lama ya. Karena kita tahu ini kita akan pakai selama 10 tahun, saudara. Jadi dan seterusnya. Jadi kita masih membuka buat saudara untuk menabur. Yang kedua, saudara, kalau saudara hari ini masuk, ada yang lewat atas, ada yang lewat belakang, saudara. Minggu depan kita akan masuk ke bioskop ini lewat pintu utama di mana gereja dan bioskop bersama-sama masuk, saudara. Gedung baru. Gedung baru, saudara. Jadi saudara, kalau bawa mobil saudara nggak perlu parkir lagi di belakang. Iya, Saudara nggak perlu perlu cuma parkir di depan pintu gedung, darurat lagi. gedung baru. Saudara bisa masuk ke CGV-nya dan saudara bisa masuk langsung ke bioskop ini. Iya. Sehingga saudara, itu adalah bagian daripada kami mensosialisasikan bahwa jalan masuknya cuma satu, saudara. Sehingga kalau saudara nanti selesai ibadah, Pastor saya mau naik ke ruang ibadah utama kita gimana? Oh, saudara sudah tahu jalannya. Dan banyak dari saudara juga WA kita semua, Grow Children kapan lagi, saudara? Grow Youth kapan lagi? Udah banyak yang pengen banget. Karena gedung Grow Youth dan Grow Children itu masih dalam proses saudara. Sehingga gedung itu berbeda dengan gedung yang ada di tempat ini, saudara. Jadi gedung gereja untuk saat ini tidak bersamaan dengan Grow Children dan Grow Youth, saudara. Ada di apartemen Montblanc, saudara. Nah, karena memang ini tempatnya terpisah, buat saudara saya minta banget ketersediaannya untuk saudara, buat para parents untuk lihat dulu, saudara. Minggu depan belum ada Grow Children, kita akan baru start di bulan April, saudara, Grow Children. Jadi saudara bisa lihat dulu ruangannya. Kenapa saudara harus dilihat? Karena untuk naik ke apartemen itu hanya bisa menggunakan kartu akses, saudara. Sehingga anak saudara aman. Tapi turunnya tidak bisa menggunakan akses, jadi turunnya bisa gampang. Kita akan mempersiapkan plan Tuhan untuk masa-masa transisi ini untuk di Grow Children dan Grow Youth juga, saudara. Jadi kalau saudara berkata, Pastor tempatnya di mana ya? Kalau kami umumkan gereja hari ini umumkan besok ada Grow Youth atau Grow Children, Youth-nya bisa jalan, Grow Children-nya bisa berantakan, saudara. Gedungnya mana ya? Gedungnya mana ya? Oleh karena itu saudara, minggu depan kami akan kasih signboard buat saudara lihat, oh ini gedungnya. Akan ada tim daripada Grow Children yang akan memberi saudara, oh ini tempatnya, saudara. Dan sekali lagi saudara, untuk minggu depan,
saya percaya nggak menghilangkan damai sejahtera untuk saudara bisa bersama-sama membawa saudara-saudara banyak jiwa saudara untuk datang ke tempat ini. Tanggal 21, tanggal 23 dan 21, 23 dan 24 akan ada perpindahan dari gedung lama ke gedung baru. Buat semua jemaat Tuhan yang berkata, Pastor, saya mau bantu secara fisik, mau bantu ngangkat-ngangkat, bahasa yang paling gampang, mau bantu ngangkat-ngangkat. Saudara silakan datang dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Pastor, saya datangnya jam 7 malam, nggak ada orang saudara, udah capek. 10 sampai jam 5. Saudara bebas Antara jam datang 10 sampai jam 5, bukan jam Bebas. 10 dan jam 5, saudara, bukan jam 10 Kayak sampai jam orang 5, kerja. kayak orang kerja. Jadi kita akan pindah lewat sebuah jalan yang dibikin antara CGV dan langsung gereja, saudara. Kalau ditanya, Pastor, butuh bantuan nggak? Butuh, saudara, butuh banget. Pastor, butuh pria dan wanita nggak? Butuh, saudara. Pastor, butuh anak-anak nggak? Jangan, saudara. Kita mau ngangkat barang soalnya, saudara. Jadi kalau saudara berkata, Pastor, saya mau datang, datanglah saudara. Apakah perlu daftar? Kalau bisa daftar silakan, saudara. Karena kami butuh untuk memberikan saudara juga makan siang, saudara. Tapi jangan datang pas makan siang doang, saudara. Dilarang, dilarang, dilarang. Kalau sudah, bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri, saudara? Kita juga akan berdoa buat praying for yang ada, saudara. Mari kita angkat tangan kita buat praying for yang ada, saudara. Dipulihkan, sembuhkan kedua mata sehingga sehat sempurna, amin. Suami anak sehat selalu, amin. Hutang piutang semoga bisa melunasi. Kami berdoa buat setiap orang yang lagi punya hutang, Tuhan. Kasih mereka jalan keluar, Bapa. Dalam nama Yesus, damai sejahtera dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, amin. Sakit asam lambung sudah disembuhkan, amin. Bapak sembuhkan dengan segera, Tuhan. Anak segera mendapatkan pekerjaan tetap, mampu memenuhi kebutuhan dan perekonomian keluarga, amin. Persiapan keberangkatan dan segala kebutuhan sebelum maupun ketika di jalan, amin. Hasil MCU kedua sudah sembuh dan disuspek TB paru, amin. Dicukupkan biaya sekolah anak dan bisa membayar tepat waktu, amin. Tahun ini bisa mudik dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan. Ibu dan bayi dalam kandungan boleh sehat, tumbuh berkembang dengan baik, amin. Keluarga boleh selalu diberkati, amin. Dan ini yang dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuh dari sakit demam, batuk, pilek. Terima kasih untuk semua yang udah keluar dari rumah sakit, Tuhan. Ujian PTS lancar dan mendapat nilai yang terbaik. Urusan sekolah anak sudah selesai. Yes. Terima kasih, bersyukur H-1 sebelum masuk kerja bisa mendapat orang untuk jaga anak. Puji Tuhan. Bisa liburan gratis keluar pulau dari perusahaan bersama suami di tengah tahun ini. Dan bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Yuk katakan sama-sama, Immanuel, yuk. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, amin. Engkau besertaku. Dan kau kuatkan aku bertahan, dan kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terus nyatakan pribadi-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi dalam hidup kami.
Dan izinkan kami mengalami seperti Petrus berjalan di atas air. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini angkat kedua tanganmu, buka hati dan arahkan wajahmu ke surga. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Jadi saudara, hari Minggu depan Grow Children belum ada dan baru akan ada di bulan Maret di minggu pertama. Di April, kok Maret lagi saudara? April minggu pertama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday Grow Center Bekasi, selamat hari Minggu.